Bersama-Mu Yesus kami menang. Tiada kami takut menjalani hidup ini ya Tuhan. Bersama Yesus kami pasti menang. Terima kasih Tuhan. Inilah keyakinan iman kami yang teguh kepadamu ya Tuhan. Kami tidak goyah apapun yang terjadi di dalam dunia ini ya Tuhan. Namun kami percaya selama Tuhan bersama kami, selama Engkau beserta dengan kami, maka kami akan mengalami kemenangan dalam setiap masalah pergumulan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Segala kuasa kegelapan roh jahat yang cuma mengganggu firman Tuhan disampaikan, dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus. Dan berdoa Roh Kudus Tuhan menjamah hati kami, agar benih firman-Mu Tuhan boleh mengubahkan hidup kami. Terpuji nama-Mu di dalam nama Yesus. Yang percaya sama-sama katakan Amin. Shalom. Baik, kita akan dengar firman Tuhan. Ya. Oke. Ya, kita akan dengar firman Tuhan. Saudara, temanya adalah maksud Tuhan di balik penderitaan. Katakan sama-sama 2, 3. Maksud Tuhan di balik apa? Di balik penderitaan. Ya, saudara, tentu saudara dan saya selama kita hidup dalam dunia ini, saudara, kita tidak lepas dari pergumulan dan penderitaan, ya, persoalan hidup. Tapi kita percaya bahwa ada maksud Tuhan di balik setiap penderitaan yang saudara dan saya alami. Amin. Ya, baik, kita akan dengar firman Tuhan. Saudara, di dalam 2 Raja-Raja 5 ayat yang pertama. 2 Raja-Raja 5 ayat yang pertama. Ya. Di dalam kitab 2 Raja-Raja 5 ayat yang pertama, ya, tentang Naaman, panglima Raja Aram. Ya. Yang sudah ketemu katakan amin. Ya, kita akan baca sama-sama. 2, 3. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Terus, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Ya, saudara, kalau kita baca di awal, begitu banyak kelebihan. Next, coba slide-nya di next. Ya, saudara, begitu banyak kelebihan yang dimiliki oleh Naaman. Ya, dikatakan ia adalah seorang panglima Raja Aram. Ya, dikatakan dia adalah seorang yang terpandang, ya, yang sangat disayangi oleh Raja Aram, ya, saudara. Kemudian dikatakan dan oleh dia, ya, dan oleh dia dikatakan firman Tuhan, Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Luar biasa, saudara, ya. Bukannya Tuhan memberikan kemenangan kepada bangsa Israel. Ya, ini ada yang aneh, saudara, ya. Kenapa di sini dikatakan bahwa melalui saudara Naaman, Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram, ya. Saudara, Tuhan bisa memakai segala cara untuk mendidik setiap anak-anak Tuhan. Amin. Ya, saudara siap dididik oleh Tuhan. Ya, setiap kali bangsa Israel itu, saudara, dia berdosa kepada Tuhan, ya, menduakan Allah, saudara, ya, kemudian dengan hidup saudara melanggar perintah Tuhan, maka saudara, Tuhan mendatangkan musuh-musuh Israel sehingga bangsa Israel itu mengalami kekalahan. Ya, demikian juga dengan kita. Setiap kali kita jauh daripada Tuhan, saudara, kita tidak akan dapat mengalami kemenangan. Amin. Ya, tetapi kalau kita dekat dengan Tuhan, bersama Yesus kita pasti menang. Ya. Nah, saudara, di sini dikatakan yang memberikan kemenangan itu adalah Tuhan. Katakan sama-sama, itu Tuhan. Ya, kalau saudara bisa tegak berdiri, kita bisa kuat menghadapi hidup ini, pergumulan yang begitu berat, itu semua karena Tuhan. Amin. Ya, saudara, ini juga yang kami alami dalam keluarga. Ya, anak saya Felicia yang sudah operasi selesai dan dalam penyembuhan. Ya, ada anak saya lagi yang masuk rumah sakit, saudara, ya, Theo, ya, di rumah sakit Tamrin. Ya, namun kita percaya bahwa setiap
penderitaan yang kita alami itu ada didikan Tuhan, ada maksud Tuhan. Katakan sama-sama, ada maksud Tuhan. Ya, jadi anak saya tuh terbiasa dia, saudara, makan sembarangan, dia sudah bisa cari uang sendiri. Ya saudara, setiap kali dia beli mie ayam, saudara ya, apa yang dia suka, saudara ya. Sementara tidur kurang teratur ya, karena pekerjaannya. Kemudian saudara, dia belum makan, dia minum kopi, saudara ya. Nah jadi kalau hidup sembarangan, pasti pola makannya sembarangan, pasti akan mengalami yang namanya sakit ya. Dia ada sakit yang namanya usus, infeksi usus ya. Nah sekarang berada di rumah sakit dari kemarin malam ya. Namun kita percaya pasti ada maksud Tuhan. Katakan sama-sama, ada maksud Tuhan. Ya, demikian juga anak saya Felicia. Ya, dia mengalami sakit, saudara. Ya, karena memang pola makannya. Ya, pola makannya yang kita lihat junk food. Ya, kemudian pola-pola makan yang sembarangan, saudara. Sehingga, saudara, kita lihat anak-anak muda sekarang banyak yang jatuh dalam sakit karena pola makan yang memang satu tidak teratur, yang kedua juga, saudara, pola makan yang sembarangan. Memang makan yang paling bersih adalah makan di rumah kita masing-masing ya. Nah saudara, boleh kita keluar sekali-sekali, tapi jangan lupa kebersihan itu juga yang harus dijaga ya. Nah saudara, begitu banyak kelebihan yang dimiliki oleh Naaman. Ia adalah seorang panglima Raja Aram, seorang yang terpandang ya, berarti seorang yang terkemuka ya saudara. Dikatakan dia sangat disayangi oleh siapa? Raja Aram. Dan dikatakan oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram ya. Kemudian dikatakan dia adalah seorang pahlawan tentara. Luar biasa gak saudara? Luar biasa ya. Dia punya segalanya. Tetapi saudara, itu saya kasih garis warna kuning. Coba baca sama-sama 2, 3. Tetapi dia sakit kusta. Ya. Jadi saudara, kita lihat di tengah-tengah banyak kelebihan yang dimiliki oleh Naaman. Ya, firman Tuhan katakan ada yang dia gumuli, yaitu ia sakit kusta. Ya. Mungkin saudara juga mewakili Naaman. Ya. Saudara semua berkecukupan. Ya. Namun setiap kita pasti punya pergumulan. Kalau nggak percaya lihat kiri kanan, saudara. Lihat kiri kanan. Ada? Ya. Jadi entah itu sakit, betul apa enggak? Kalau nggak sakit masalah ekonomi, betul apa enggak? Oh, kalau saya dua-duanya, udah sakit ekonomi juga. Puji Tuhan, saudara. Ya, sakit ekonomi juga, saudara. Ya, segala macam penderitaan yang kita alami, ya saudara. Tetapi pasti ada maksud Tuhan. Katakan sama-sama, ada maksud Tuhan. Ya. Slide-nya, coba slide berikutnya. Ya, jadi walau ia memiliki segalanya, namun ada maksud Tuhan di balik penderitaan yang dialaminya. Ya, nah saudara, apakah maksud Tuhan mengizinkan penderitaan yang dialami oleh Naaman si kusta? Dan Naaman itu bisa mewakili setiap kita orang yang percaya. Amin. Ya, setiap kita. Nah, yang pertama, slide-nya, yuk. Baca sama-sama 2, 3. Agar dia dapat berhati. Ya. Nah saudara, di ayat yang kedua kita baca ya, 2 Raja 5 ayat yang kedua. Sekarang kita baca ayat yang kedua dulu ya. Nanti kita melengkap baru ayat yang 10-12. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Ayat yang keempat, lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Ya, jadi saudara, ini wanita yang dibawa tertawan, anak perempuan yang tertawan ini, dia dipakai Tuhan juga. Untuk apa? Menjadi saksi ya kepada nyonyanya, dan nyonyanya itu memberitahukan kepada tuannya, kepada suaminya, dan Naaman juga kemudian dia memberitahukan kepada Raja Aram ya. Dikatakan katanya beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel. Ayat yang kelima, coba dibaca sama-sama 2, 3. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah, aku akan mengirim surat kepada Raja Israel ya. Saudara, kita
lengkap ayat yang ke-10. Ayo kita baca sama-sama. 2, 3. Elisa menyuruh seorang suruhannya kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga kau menjadi lahir. Jadi kisahnya gini saudara, ketika Raja Israel itu mengutus Naaman, dia menulis surat kepada Raja Israel, maka Raja Israel itu dia merasa tersinggung. Apakah aku ini Tuhan bisa menyembuhkan seorang yang sakit kusta? Ya, ini cari gara-gara ini. Ya, kemudian kedengaranlah kepada Nabi Elisa. Nah, Nabi Elisa bilang, saudara, kepada raja itu bahwa Nabi Elisa bilang, biar suruh itu Naaman datang kepadaku. Ya, datang kepadaku untuk minta kesembuhan itu. Maka setelah didengar oleh Naaman, maka Naaman beserta dengan pasukannya, dan dia membawa banyak saudara ya persembahan yang dia siapkan saudara untuk pemberian, ya, untuk pemberian. Nah, sesampainya dia di rumah Nabi Elisa, saudara, apa yang terjadi? Saudara, dikatakan di ayat yang ke-10, Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan apa? Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan. Ayo kita baca sama-sama. 2, 3. Maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga kau menjadi apa? Menjadi lahir. Tetapi apa saudara? 2, 3. Tetapi pergilah Naaman dengan apa? Oh, terus dibilang apa saudara? Sang berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar, dia berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah, terus saudara, bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpaling lagi yang pergi dengan panas hati. Berarti ini masalah perasaannya dia. Ya, artinya dia tersinggung. Soleh kiri kanan, jangan suka tersinggung. Amin. Biasanya kalau orang yang sudah punya kedudukan, ya, orang pangkat, orang kaya, dia punya banyak kelebihan, ternyata dia udah berpikir, wah pasti nanti Nabi Elisa akan datang menyambut dia. Betul apa enggak? Kalau bisa dicium tangannya saudara ya. Wah saudara, dipikir seperti itu. Ya, ternyata begitu sampai di Nabi Elisa, sudah di rumahnya, Nabi Elisa itu menyuruh bujangnya, pembantunya, disuruh untuk apa? Coba kamu mandi. Di mana? Sungai Yordan. Tenggelamkan, dicelupkan ke berapa kali? 7 kali. Waduh, ya, udah nggak menyambut, saudara, ya, nggak dihormati ya. Yang kedua, sungainya itu keruh. Makanya dibilang, apakah di Damsik itu nggak? Bukan, kenapa bukan di Damsik? Di Damsik itu sungainya lebih bagus. Ini sungai Yordan yang keruh, saudara. Ini bicara tentang harga diri. Betul apa enggak? Nah, disinilah Tuhan mengajar saudara dan saya untuk rendah. Soleh kiri kanan, rendah hati. Ya. Jadi saudara, memang setiap kita pasti ada duri dalam daging, pasti ada. Makanya Paulus bilang bahwa dia sudah berdoa 3 kali agar duri dalam dagingnya itu diambil daripadanya. Kenapa? Karena dia begitu banyak mendapatkan penyataan Tuhan. Hampir 1/3 dari kitab Perjanjian Baru itu ditulis oleh siapa? Rasul Paulus. Tetapi Tuhan bilang, cukuplah kasih karuniaku kepadamu, karena di mana engkau lemah, di situ kau kuat. Amin. Ya. Jadi saudara, maksud yang pertama, kenapa Tuhan izinkan saudara dan saya mengalami kesusahan? Supaya saudara dan saya rendah hati. Amin. Katakan sama-sama, supaya saya rendah hati. Ciri orang rendah hati, tidak gampang tersinggung. Coba kiri kanan, gak gampang tersinggung. Amin. Kalau orang sombong kan gampang tersinggung, saudara. Ya. Nah, sini kita lihat Naaman, karena dia pikir dia lebih tinggi kedudukannya daripada Nabi Elisa. Ternyata Nabi Elisa
Tuhan bilang, kamu suruh bujang, ya, celupkan. Maka Nabi Elisa berkata seperti itu. Ya, nah saudara dan saya pasti ada maksud Tuhan, supaya saudara dan saya tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri. Amin. Supaya saudara dan saya selalu mengandalkan Tuhan. Jadi apa-apa kita ada masalah sedikit, saudara, kita masuk kamar, kita berdoa sama Tuhan. Ya, saudara, ada apapun, kita nggak mengandalkan kekuatan kita nggak mengandalkan manusia, tapi kita mengandalkan Tuhan. Katakan sama-sama, mengandalkan Tuhan. Ya, saudara, saya selalu mengandalkan Tuhan. Ya, namanya hidup kita bergantung sepenuhnya sama Tuhan. Amin. Makanya Tuhan bilang jangan khawatir. Kesusahan sehari cukup sehari. Berarti tiap hari kita harus mengandalkan Tuhan. Ya, kalau nggak mengandalkan Tuhan, saudara, kita pasti stres. Ya, karena itu kita harus mengandalkan Tuhan. Nah, saudara, slide-nya yang berikutnya. Ya, jadi memang sukar bagi seorang yang memiliki banyak kelebihan untuk rendah hati. Ya, tadi ketika Naaman dan tentaranya membawa banyak harta bagi kesembuhan dirinya sampai di rumah Nabi Elisa, ia pikir Nabi Elisa akan menyambutnya dan berbicara kepada dirinya serta memohon langsung dirinya. Saudara, akan tetapi dugaannya salah. Nabi Elisa tidak menyambutnya, tetapi menyuruh bujangnya memberitahukan kepada Naaman untuk mandi di sungai Yordan sebanyak 7 kali. Maka ia akan sembuh. Karena tersinggung dan merasa direndahkan, maka Naaman pergi dengan panas hati. Naaman merasa tidak layak untuk mandi di sungai Yordan yang keruh, sedang ada banyak sungai di Damsyik yang jauh lebih baik dan layak bagi dirinya. Karena dia merasa direndahkan. Saya mau tanya, saudara pernah gak mengalami merasa direndahkan? Pernah. Ya, colek kiri kanan, jangan tersinggung. Amin. Nanti kita, saudara, gak akan pernah dewasa lagi. Ya, karena apa? Musuh yang paling utama kita itu adalah diri kita sendiri sebetulnya, bukan orang lain. Betul? Ya, saudara. Ya, karena itu saudara dan saya, ya, kalau kita gampang tersinggung, gampang sakit hati, gampang kecewa, ya itu ciri-ciri orang sombong. Ya, ciri-ciri orang sombong. Ya, karena itu di sini nggak boleh ada. Sama-sama katakan, di sini nggak boleh ada. Ya, ini Naaman udah sakit kusta, saudara, dia masih pikirkan harga diri. Ya, apalagi dia nggak sakit kusta, saudara. Betul apa enggak? Kan ada orang, saudara, udah dikasih kesusahan, udah dikasih penderitaan. Ya, tujuannya kan supaya dia rendah hati. Udah tahu dikasih penderitaan, kesusahan, dia nggak sadar. Ya, jadi saudara, kalau kita bayangkan begitu Naaman mengalami kemenangan, padahal Tuhan pakai dia, bukan karena kemenangan karena dirinya, tapi Tuhan pakai dia. Ya. Nah, semua yang ada pada kita itu semua karena anugerah Tuhan. Katakan sama-sama, karena anugerah Tuhan. Karena di sini dikatakan oleh Tuhan, ya, dikatakan oleh Dia, Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Arab. Ya, artinya apa? Tuhan bisa pakai kita. Ya, untuk memberikan kemenangan, ya. Nah, semua datangnya daripada Tuhan. Slide-nya terus. Slide-nya coba baca sama-sama 2, 3. Inilah ujian apa? Nah, ini saya kasih saudara kuning, ya. Inilah ujian kerendahan hati baginya, ya. Tatkala Nabi Elisa datang, ia datang pada Nabi Elisa, ia mengira bahwa Nabi Elisa akan melayaninya dan menghormatinya karena kedudukan yang tinggi, namun Nabi Elisa tidak melakukannya. Ya, saudara, kita perlu menghargai orang. Amin. Betul apa enggak? Betul. Tapi kita jangan menuntut dihargai. Amin. Katakan sama-sama, saya perlu menghargai orang, tapi saya tidak menuntut untuk dihargai. Kalau kayak gitu aman. Amin. Betul apa enggak? Amin. Ya, setiap kali saya jalan bawa anjing, saudara, Kelly, saya lihat sama istri. Ya, setiap pagi, saudara, tipe-tipe orang tuh banyak, saudara. Ada yang kita kasih senyum, dia senyum lagi. Ada yang kasih senyum, Kita harap, kita kan berpendapat semua orang pengennya balasannya senyum juga, kan? Tapi kan tiap orang tipenya beda-beda, saudara. Betul apa enggak? Nah, kalau kita bergantung perasaan kita sama orang lain, berarti kita dikendalikan
kebaikan sama orang lain. Kita nggak peduli kita senyum orang lain nggak senyum, kita tetap senyum. Amin. Ya, kenapa? Karena banyak duit, pokoknya senyum semua. Banyak duit, senyum. Hai. Tapi kalau nggak punya duit, apa dong? Saudara gampang panas hati. Ya, saudara. Ya, karena itu kita harus, saudara, ya, menguasai diri. Itu namanya penguasaan diri. Amin. Ya, kita harus apa? Rendah hati. Ya, saudara, orang yang rendah hati itu tenang hidupnya loh. Dia tidak menuntut dihargai, tetapi dia menghargai orang lain. Enak gak? Enak aja. Saudara ya, kita menghargai dia, kan kita pengennya dihargai juga. Ya nggak apa-apa. Ya, justru yang paling penting adalah kita dihargai oleh Tuhan. Ya, coba katakan sama-sama, menghargai orang lain, tetapi tidak menuntut. Nah, pulang dari sini akan diuji. Siap diuji? Aduh, masalah harga diri kecil, saudara ya. Ya, oke. Yang kedua. Slide-nya berikutnya. Ya, yang kedua apa? Agar ia taat pada firman Tuhan. Ayat yang ke-14 kita baca sama-sama, ayat 14. Oh, ayat yang 13 dulu ya. 13 dulu. Oke. Ayo, 2-3. Tetapi pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang susah, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata, mandilah dan engkau akan menjadi tahir." Ya, dia nggak nyuruh yang susah-susah. Dia cuma nyuruh kamu mandi di Sungai Yordan, tenggelamkan dirimu 7 kali. Tetapi kenapa dia hanya memikirkan harga diri? Berarti harga diri itu, saudara, itu kecil. Coba kiri kanan, itu kecil sebetulnya. Betul kan? Ya, kenapa ada orang yang begitu harga dirinya? Saudara, kita lihat satu bangsa bisa berperang karena harga diri. Betul apa enggak? Itu negara Jepang apalagi? Ada harakiri kan? Dia bunuh diri kan? Kalau harga dirinya dia merasa kayaknya dipermalukan, dia langsung langsung mati dia, saudara. Tapi saya mau tanya, selamat gak? Ya. Di mana dunia menawarkan mempertahankan harga diri, Tuhan Yesus melepaskan harga diri. Contohnya Tuhan Yesus, saudara. Amin. Ya, karena itu saudara, ya memang ini ujian kerendahan hati. Ya, saudara siap diuji? Amin. Di sini nggak boleh ada yang cepat tersinggung. Amin. Nggak boleh ada yang sakit hati. Amin. Udah nggak usah gereja sini lagi. Pindah gereja, nggak taunya pindah gereja tambah parah, saudara. Karena orangnya sama juga, saudara. Betul nggak? Kan di gereja orangnya macam-macam, saudara. Sifatnya macam-macam. Kita nggak bisa. Ayo, kamu harusnya seperti ini. Kalau dia bilang harusnya seperti ini, saudara nggak bisa. Setiap orang kan punya pandangan masing-masing, punya pikiran masing-masing, punya mulut masing-masing. Betul apa enggak? Ya, yang kita harus lakukan apa? Kita sendiri yang jaga mulut. Ya, kamu jangan ngomong gitu dong. Ya, siapa yang bisa larang? Yang paling bisa kita lakukan adalah, saudara, kita yang menjaga mulut dan kita gak gampang sakit hati. Ya, nah saudara, kalau Tuhan izinkan kita mengalami kesusahan, itu tandanya ada maksud Tuhan. Amin. Katakan sama-sama, ada maksud Tuhan. Ada orang yang udah susah, udah dipukul Tuhan, ya udah tahu dia mengalami kesusahan, sombong lagi, saudara. Ada orang seperti itu. Itu orang yang keras kepala. Ya. Nah, di sini juga boleh ada, saudara ya. Nah, yang kedua adalah agar ia taat pada firman Tuhan. Dia pegawainya bilang, "Bapak, emang Nabi itu menyuruh kamu yang susah? Itu gampang kok." Ya. Bukankah Bapak akan melakukan apalagi sekarang? Yang susah aja Bapak mau lakukan, apalagi yang enggak, yang cuma gampang seperti ini. Karena apa? Karena manusia selalu berpikir dia harus menjaga harga dirinya. Ya. Namun saudara dan saya tidak boleh seperti itu. Amin.
Nah, nanti kalau ada penyembahan, saudara di tempat ini ada pujian penyembahan, saudara nggak usah peduli kalau saudara nangis, hancur hati. Amin. Jangan, waduh nanti orang lain lihat kiri kanan gimana ya. Saudara nggak usah. Amin. Amin. Betul apa enggak? Amin. Yang penting saudara dijamah. Emang orang lain mikirin kamu. Ya, fokusnya sama tuh. Belum tentu yang kita pikirkan orang nanti nilai apa, belum tentu orang lain pikirnya seperti itu. Betul. Betul apa enggak? Karena ada orang yang gampang tersinggung, oh nanti dia seperti ini, nanti seperti ini. Orangnya udah tidur nyenyak, kita masih mikirin, saudara. Yang rugi siapa? Diri kita sendiri. Ya, nah saudara, Tuhan mengajar kita untuk rendah hati. Amin. Ya, kalau rendah hati firman Tuhan gampang masuk. Yes. Ya, nah ayat 14 kita baca sama-sama. 2-3. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, dan sesuai dengan perkataan hati Allah itu, lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia mengerti. Saudara, kalau rendah hati, kalau taat, pasti hidup kita dipulihkan. Ya, pasti dipulihkan. Amin. Yang jadi masalah kan diri kita sendiri. Gak mau taat, saudara, mau jalan sendiri, pakai pengertian kita sendiri. Ke gereja tetap. Tapi gak mau diatur sama Tuhan. Kalau firman Tuhannya kayaknya keras, gak mau nurut. Firman Tuhan selalu mengajar kita apa? Mengampuni. Amin. Betul apa enggak, saudara? Betul. Ya. Ini yang kita pikirkan selalu, harga diri kita, aduh enak aja ngampuni, aduh. Padahal mengampuni itu, saudara, yang diberkati adalah diri kita. Amin. Lebih dahulu. Yes. Kita hanya terus pikirin sakit hati, perkataan orang, kita terus pikirin. Sedangkan firman Tuhan kita gak pernah pikirkan. Betul. Nah, gimana kita mau bertumbuh gereja Tuhan? Ya. Firman Tuhan gak masuk di hati, tetapi perkataan orang yang buruk itu yang masuk di hati. Enggak boleh. Yang gak jelek, yang jelek, yang saudara yang gak baik itu kita mesti buang. Amin. Tapi firman Tuhan kita harus tanam di hati, supaya kita kuat. Katakan sama-sama, supaya kita kuat. Amin. Ya, jadi saudara bersyukurlah kalau ada duri dalam daging. Yes. Nggak mungkin Tuhan kasih semuanya. Kalau semuanya di jalan tol, kayak di jalan tol. Kalau di jalan tol justru bahaya. Betul apa enggak? Oh, kalau hidup nyaman, terus nggak ada halangan, terus lama-lama ngantuk, lama-lama tidur, saudara. Sama rohani seperti itu. Kalau nggak ada pergumulan, nyaman, ingat, itu bahaya. Rohani kita bisa tertidur dan akhirnya kita mati. Jadi bersyukurlah kalau kita Tuhan izinkan mengalami kesusahan. Amin. Colek kiri kanan, bersyukur. Amin. Amin. Ya, jadi di gereja ini selalu kok penderitaan terus gitu kan ya, saudara. Itu ujian iman kita. Betul apa enggak? Ya, kita kan nawarkan berkat dengan sendirinya. Kalau saudara hidup dekat dengan Tuhan, pasti Tuhan pelihara. Yes. Amin. Ya, yang penting hidup kita berkenan di hadapan Tuhan ya. Nah, saudara, agar ia taat pada firman Tuhan ya. Karena yang dikatakan Elia itu adalah firman Tuhan. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan. Ya, pada saat dia membenamkan dirinya, itu bukan hanya tubuhnya, tetapi juga harga dirinya dibenamkan. Amin. Amin. Saudara mau saudara menguburkan harga dirimu? Amin. Amin. Ya. Jadi itu yang Tuhan mau. Sekeras apapun firman Tuhan di tempat ini, nggak mungkin saudara membuat kita jadi saudara menjadi kita sekeras apapun tentunya pasti membawa kebaikan. Didikan Tuhan pasti membawa kebaikan. Ya, kalau anak kecil kan dia nggak tahu didikan orang tua. Dia anggap orang tuanya gimana, kok pukul. Tapi pukulan itu sangat saudara berguna buat kita, supaya kita sadar akan segala kesalahan saudara dan saya. Ya, nah saat Naaman tidak lagi memikirkan akan harga dirinya, katakan sama-sama, jangan pikir harga diri. Jangan pikir harga diri. Pikir firman Tuhan.
Pikir firman Tuhan. Soleh kiri kanan. Jangan pikir harga diri. Pikir firman Tuhan. Amin. Amin. Itu sebabnya cuma ada yang nggak dewasa. Udah, saudara, kalau udah setiap jemaat bikin harga diri, sini tersinggung, sana tersinggung, sakit hati, kemudian saudara akhirnya dia tinggalin gereja, saudara. Waduh, kacau itu gereja. Betul apa enggak? Betul. Kadang memang Tuhan izinkan. Amin. Ada seseorang yang membentuk saudara dan saya untuk memproses saudara dan saya supaya saudara karakter kita berubah. Memang Tuhan izinkan Amin. di dalam gereja karena nggak ada sparring partner. Tuhan kasih sparring partner saudara untuk kita dilatih semakin dewasa, untuk kita dilatih saudara melepaskan harga diri saudara dan saya menjadi pribadi yang rendah hati. Amin. 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 Jadi orang rendah hati selalu ngandelin Tuhan, Amin. tidak memakai kekuatannya sendiri, tidak pakai pengertiannya sendiri. Apa-apa doa dulu, doa dulu. Mau keluar rumah, doa dulu. Amin. Mau lakukan hal yang paling kecil sekalipun, berdoa dulu. Amin. Saudara di kamar mandi, saudara bisa nikmati. Terima kasih Tuhan, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, puji Tuhan. Amin. Haleluya. Dari hal yang kecil, Amin. sehingga saudara bisa bersyukur. Apa? Ya, rendah hati. Apalagi kita di hadapan Tuhan, kita harus merendahkan diri. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Siapa kita, saudara? Kita ini hanya tanah liat. Akulah tanah liat di dalam tanganmu. Berarti yang bentuk siapa, saudara? Oh, itu yang bentuk Tuhan. Yes. Amin. Amin. Tanah liat kalau masih kita injak-injak nggak ada harganya. Tapi kalau tanah liat diproses, Yes. dibakar 700 derajat Celcius, itu jadi gentong, saudara. Amin. 700 derajat Celcius. Jadi Gucci. Jadi guci 1200 derajat Celcius. Jadi putih itu, saudara. Hiasan mahal. Ya, kalau 700 itu jadi merah. Amin. Berharga gentong, berharga. Guci? Wah, ada guci yang miliaran, saudara. Saudara mau diproses Tuhan? Amin. Jadi gentong apa jadi guci? Gucci. Jadi guci. Kalau dia jadi guci mahal gak? Mahal, saudara. Mahal. Berarti saudara siap diproses, saudara. Dengan api masih 700, Tuhan enggak, masih gentong ini. Masih gentong, saudara. Ya, Tuhan mau jadikan guci, saudara. Amin. Tapi ada orang nggak mau diproses, saya tak lihat aja lah, diinjak-injak, saudara. Nggak ada gunanya. Ya, jadi begitu penderitaan, kesulitan, api, pencobaan diizinkan Tuhan, bersyukur. Amin. Soalnya kita bersyukur. Amin. Ya, pasti ada maksud Tuhan. Katakan sama-sama 2, 3. Pasti ada maksud Tuhan. Jadi selalu saudara pasti ada maksud Tuhan. Maksud Tuhan, pasti ada maksud Tuhan. Amin. Pertama dia mau bentuk karakter saudara. Yes. Ya, Tuhan mau bentuk. Sehingga saudara dan saya menjadi berharga di mata Tuhan. Ya. Nah, saudara, ini yang Tuhan katakan, firman Tuhan, ya. Saat nama tidak lagi memikirkan harga dirinya dan ia merendahkan hati serta mentaati firman yang disampaikan Elisa, maka ia pun mengalami kesembuhan. Saudara mau dipulihkan hidupmu? Angkat tangan yang mau dipulihkan. Berarti yang pertama siap diproses Tuhan. Diproses. Amin. Jangan cuma mau dijawab doanya tapi nggak mau diproses, saudara. Amin. Siap diproses. Siap diproses. Amin. Ya, pada saat saudara Naaman dia menenggelamkan dirinya, berarti termasuk semua harga dirinya ditenggelamkan. Ya, karena apa? Disitulah Tuhan mau merendahkan hatinya. Ya, saudara. Ya. Yang ketiga,
Oke, baca sama-sama. 2, 3. Agar dia mengenal Allah yang benar dan diselamatkan. Ya, ini endingnya. Endingnya adalah supaya diselamatkan. Katakan sama-sama, supaya saya diselamatkan. Orang yang tidak pernah mengalami proses Tuhan, karakter yang diubahkan Tuhan, tidak akan pernah mengalami keselamatan. Karena itu selama seseorang masih sombong, tidak mungkin menerima keselamatan. Karena itu Tuhan Yesus bilang apa di dalam Matius 7 ayat 42? Dikatakan di bangsa Israel ada banyak orang yang sakit kusta, tetapi hanya Naaman yang bukan orang Israel yang disembuhkan. Kenapa? Tuhan Yesus bicara kepada bangsa Israel yang waktu itu dia menolak Yesus. Dia nggak percaya, saudara, keras kepala, tegar tengkuk, gak mau taat, sehingga kasih karunia itu berpindah kepada orang lain, kepada bangsa lain, termasuk kita yang bangsa bukan Yahudi atau bukan Israel. Amin. Nah, saudara, selama kita mau merendahkan hati, mau diproses, mau taat kepada firman Tuhan, maka hidup kita pasti dipulihkan oleh Tuhan. Terlebih saudara, kita diselamatkan. Itu endingnya. Tujuan gereja apa sih? Saudara datang ibadah, hidupnya diubah. Tapi tujuan nantinya apa sih? Supaya saya selamat, terima hidup kekal. Saya nggak binasa bersama dengan dunia. Itu tujuan kita. Makanya kita berjuang. Hidup benar di hadapan Tuhan, hidup kudus di hadapan Tuhan. Kita berjuang supaya kita memperoleh apa yang Tuhan janjikan. Hidup dipulihkan saat ini dan hidup diselamatkan saat yang akan datang. Saudara mau? Katakan. Jadi bersyukurlah. Katakan sama-sama, saya bersyukur. Saya bersyukur. Apapun yang terjadi hidupku, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Amin. Amin, saudara. Tuhan Yesus baik. Karena apa? Pasti ada maksud. Ya, saudara, karena Tuhan tidak mau saudara dan saya binasa. Ayat yang ke-15, 2 Raja 5 ayat 15 kita baca. Ayat 15 dan 17. Oke, 2, 3. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada hati Allah itu. Setelah sampai tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Wah, saudara, ya, ini pernyataan imannya. Terus, karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hamba-Mu ini. Ya, ayat 16. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia ini hamba Tuhan yang jempolan. Jadi kalau saudara lihat ada hamba Tuhan matre, saudara jangan ikuti. Amin. Kalau nanti saudara lihat, kalau pemimpinnya matre, maka semua pelayan-pelayan Tuhannya pasti matre. Karena ajaran itu yang mengubah. Betul? Pasti matre semua. Karena ajaran itu mengubah. Makanya saudara kita lihat, ya, Elisa, dia gak takut menegur, dia gak takut menyuruh, dia gak sungkan kalau itu perintah Tuhan. Padahal Naaman seorang yang terpandang, seorang yang kaya. Namun karena apa, saudara? Karena kita tidak hamba uang. Karena kita tidak matre, saudara. Amin. Orang berani berkata benar kalau hatinya benar. Kalau hatinya bengkok, ada yang gak tulus, ada yang gak murni, dia takut-takut, saudara. Ya, karena itu di tempat ini saya selalu mengimbau, mari kita bersama-sama berjuang. Gereja ini adalah gereja bersama, kita bertumbuh bersama, rumah bersama. Amin. Ya, saudara, di tempat ini ada janji iman, mari. Bukan masalah saudara besar dan kecil, semua terlibat. Kasih ke bendahara. Saya gak pernah pegang uang, saudara. Semua bendahara, rekening bendahara.
Saya berani bicara karena bukan buat diri sendiri, Amin. tapi buat kita semua. Karena ini rumah kita bersama, saudara. Bukan masalah besar kecil, tapi justru ya anak saya Felicia bilang, "Pak, ya Felicia cuma bisa kasih segini." Saya bilang, bukan masalah besar dan kecil, ya. Tapi justru kau memberi dalam kekurangan, itu yang Tuhan lihat yang terbesar. Yes. Amin. Karena kasih harus dinyatakan dalam perbuatan. Amin. Katakan sama-sama, dalam perbuatan. Ada jemaat yang sakit, ya gimana? Baik, ya puji Tuhan baik. Bukan hanya baik, kunjungi. Perhatikan, kalau kita ada lebih, kasih. Itu kasih dalam perbuatan. Amin. Amin. Itu firman Tuhan. Bukan masalah besar dan kecil, bukan. Tapi itu masalah hati. Jadi jemaat diajarkan di tempat ini semua, saudara, untuk kita jadi pelaku firman Tuhan. Kalau satu saat kita dalam kesusahan, orang lain tolong, nilai sekecil apapun itu sangat berharga. Betul apa enggak? Amin. Tapi kalau kita sudah punya, dikasih orang, enggak berharga. Tapi kalau kita dalam kekurangan, orang lain mau kasih 10.000, 20.000, wah, saudara, justru itu sangat berharga. Amin. Betul? Amin. Ya. Jadi saudara, kita belajar dari Nabi Elisa, walaupun dia tidak menggunakan kesempatan. Kalau dia mau jadi kaya, bisa apa enggak, saudara? Tapi bujangnya dengar, namanya siapa? Gehazi. Wah, sayang nih kesempatan. Begitu saudara Naaman udah pergi tengah jalan, dia langsung lari, saudara. Dia langsung lari, dia pakai nama siapa? Nabi Elisa. Nabi Elisa bilang ada temannya sesama Nabi, dia butuh uang, butuh saudara makanan, maka akhirnya dikasih, saudara. Begitu Gehazi pulang, si Nabi Elisa dibilang, wah, aku lihat kamu kebenar hati. Padahal Gehazi berpotensi bisa menjadi pengganti Nabi Elisa, sama seperti Elia dan Elisa. Tapi imannya rusak karena apa? Karena hati yang tidak lurus di hadapan Tuhan. Sehingga saudara, Nabi Elisa berkata, sakit kusta Naaman akan pindah kepada siapa, saudara? Gehazi. Akhirnya Gehazi sakit kusta. Bahkan bukan hanya pada Gehazi, dan kepada keturunanmu. Luar biasa gak, saudara? Jadi kalau kita buat dosa, jangan pikir akibatnya yang nanggung cuma kita. Kalau kita buat dosa, yang nanggung juga anak cucu kita. Betul apa enggak? Padahal mereka nggak salah, tapi itu tanggungan. Tapi sebaliknya, kalau kita hidup benar, yang akan menikmati itu adalah keturunan kita. Maka itu colek kiri kanan, hidup kudus dan benar. Saudara mau anakmu diberkati semua? Amin. Disertai Tuhan. Yes. Jadi anak yang benar, Amin. mulai dari kita orang tua hidup benar. Amin. Ya, saudara dan saya hidup benar di hadapan Tuhan. Ya, nah, saudara, ayat yang berikutnya, ayat yang ke-17 kita baca. 17, 23. Akhirnya berkatalah Naaman, jikalau demikian, biarlah diberikan kepada hamba-Mu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagal, sebab hamba-Mu tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain kecuali kepada saudara ini diselamatkan. Next, selanjutnya, slide-nya. Nah, ya, ternyata ada maksud Tuhan di balik setiap penderitaan yang dialami Naaman, agar ia dapat mengenal Allah yang benar dan dapat diselamatkan. Amin. Saudara mau diselamatkan? Siap diproses Tuhan? Ya, jadi pribadi yang rendah hati, lemah lembut, gampang diajar, ya, enggak ngeyel, ya, saudara, enggak membenarkan diri, ya, enggak mencari alasan untuk pembenaran diri, tapi kalau Tuhan tegur, ya Tuhan, ya, nah saudara dan saya pasti akan Tuhan pakai, ya.
Nah, saudara coba baca di bawahnya 23, ada maksud Tuhan juga. 23, ada maksud Tuhan juga dari seorang anak perempuan Israel yang dibawa sebagai tawanan ke Aram dan dipekerjakan sebagai hamba dari istri Naaman tersebut. Itu agar ia dapat menjadi apa? Jadi saksi Tuhan. Terus, sehingga bukan hanya Naaman yang diselamatkan, tapi juga seluruh keluarga dan orang sekitarnya diselamatkan. Jadi, saudara, hamba itu anak perempuan yang dibawa tertawan jadi budak, menjadi pembantunya istri Naaman, itu bisa dipakai juga jadi saksi Tuhan. Ya, saudara, colek kiri kanan. Kamu juga bisa dipakai jadi saksi. Amin. Walaupun masih tertawan, ya. Walaupun masih ada masa saudara, tapi masih bisa Tuhan bisa pakai jadi saksi. Ya, saudara, sehingga banyak jiwa diselamatkan. Wah, luar biasa. Jangan saudara nanti deh kalau nggak ada masalah, kalau nggak ada persoalan saya jadi saksi Tuhan, nggak akan pernah, saudara. Betul apa enggak? Sampai kita mati kita pasti masih punya masalah, saudara. Ya, tetap jadi saksi Tuhan. Ya, nah terus ya, yang terakhir 23. Ayo kita baca slide-nya yang berikutnya, yang terakhir. Ayo kita baca sama-sama. 23. Hal yang sama juga dialami Paulus saat ia dipenjara di kota Filipi. Ternyata ada maksud Tuhan di balik penjaraannya, yaitu agar kepala penjara di kota Filipi tersebut dapat mengenal Allah yang benar dan percaya pada Tuhan Yesus Kristus serta diselamatkan. Katakan amin. Baik, kita bangkit berdiri, saudara. Ya. Kita nyanyikan pujian, tiada nama lain di dalam dunia ini yang sanggup untuk menyelamatkan. Tiada nama lain di dalam dunia ini yang sanggup untuk menyembuhkan. Hanya nama Yesus. Saudara, slide-nya boleh ditayangkan. Kita mau fokus bertemu dengan Tuhan, saudara, sehingga ada kelepasan. Tuhan mau lepaskan semua beban, masalah, sakit hati, pergumulan hidupmu. Percayakan semua sama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam dunia ini yang
setan demi namaku. Mereka akan tumpahkan tangannya seorang sakit dan dia akan sembuh di dalam nama Yesus. Saudara yang sakit, tumpahkan tanganmu pada bagian tubuhmu yang sakit. Percaya dan imani, aku sudah sembuh di dalam nama Yesus. Terima kuasa kesembuhan Tuhan. Terima pemulihan Tuhan. Nama di atas segala nama. Tidak ada nama lain yang olehnya kita dapat diselamatkan. Hanya nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Inilah pengakuan iman kami di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami tidak akan goyah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami pulang dari tempat ini membawa kemenangan dan kemerdekaan. Tatkala iman kami diuji, kami tetap berpegang teguh pada iman percaya kami kepadamu. Nama Yesus, nama yang berkuasa di bumi dan di surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudara, angkatlah hatimu dan terima berkat Tuhan. Saudara yang terkasih, pulanglah engkau dengan membawa berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan.